Selamat malam ya. Hari ini saya akan presentasikan tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan khusus aspek PPN dan PPH. Ya, walaupun kita tahu ada juga aspek KUP, pajak karbon maupun program PPS, tapi kita termasuk cukai, tapi kita fokus ke dua saja dulu. Nah, Undang-Undang HPP ini telah disahkan oleh DPR tanggal 7 Oktober dan diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Jadi secara sah sudah berlaku. Nah, kemudian Undang-Undang HPP ini merubah 4 undang-undang ya. Undang-undang pajak ya. Pertama KUP, PPH, PPNBM, dan cukai. Nah, karena kita fokus PPH, maka saya hanya mau jelasin ya. Kalau PPH yang diubah itu cuma di bab 3 pasal 3 ya. Kalau PPN itu bab 4 pasal 4 ya. Nah, sistematikanya bab 1. Nah, kita fokus saja ya. Bab 3 itu PPH pasal 3, bab 4 itu PPN pasal 4. Asas, tujuan, dan ruang lingkup ya. Nah, asas keadilan, bla 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 ya. Tujuannya mendirikan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Nah, ruang lingkup boleh ya. PPH itu mulai berlaku tahun pajak 2022. Jadi mulai berlakunya tahun depan karena masih November ya. PPN mulai berlaku 1 April. Jadi berlakunya itu beda-beda ya. KUP itu tanggal diundangkan 20 Oktober sudah berlaku. PPS cuma 6 bulan tahun depan ya. Nah, mengapa demikian? Karena ini sifatnya omnibus law ya. Omnibus law. Oke. Pajak penghasilan. Nah, yang diubah ya, pengenaan pajak atas natura dan atau kenikmatan ya. Awalnya dari tidak dikenakan pajak menjadi dikenakan pajak ya. Ketentuan Undang-Undang PPH nomor yang lama ya, yang terakhir nomor 36 2008 yang mengatur natura atau kenikmatan bukan objek pajak dan tak dapat dibiarkan, non taxable dan non deductible. Jadi sekarang kan masih berlaku yang lama ya. Itu kalau ada natura secara umum, bagi karyawan bukan penghasilan, bagi perusahaan bukan biaya. Nah, jadi misalkan direktur utama dikasih rumah dinas, kasih mes, dikasih mobil mewah, itu bagi direkturnya itu bukan penghasilan, bagi perusahaan bukan biaya. Nah, ini terus disesuaikan ya, karena imbalan berupa natura yang bukan berupa objek pajak cenderung dinikmati oleh high level employee, direktur, manajer, dan komisaris. Jadi sebenarnya itu seperti oleh orang-orang yang besar aja ya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan horizontal karena penghasilan untuk pegawai biasanya berupa gaji dan upah di PPH. Nah, tak fair nih. Karena kalau dia akunting yang level bawah gaji 6 juta udah dipotong. Masa yang tinggi-tinggi dapat mobil Alphard itu nggak dikenakan pajak sih. Potensi tax planning pemberi kerja memanfaatkan tarif PPH badan lebih kecil daripada pribadi. Nah, kadang-kadang gini, yang menjadi pemilik perusahaan itu juga direktur. Dia tax plan ini. Di perusahaan nggak bisa jadi biaya, saya cuma tekor 20% maksimal ya. Tapi di OP saya bisa kena sampai 30%. Nah, banyak kayak gitu. Jadi, saya gaji di perusahaan tinggi aja, tapi fasilitas bagus-bagus ya. Nah, pasal terdampak, ya, pasal 4 ayat 1 huruf A dan penjelasannya diubah. Pasal 4 ayat 3 huruf D diubah. Pasal 6 ayat 1, nah pasal 6 kan kita tahu, pasal 4 ayat 1 kan tentang objek pajak, tapi itu bukan penghasilan, kita buka objek pajak, pasal 6 kan yang dapat dikurangkan ya, nah ditambahkan dulu. Jadi dia menambahkan pasal natura ini, pasal 9 kan yang tidak boleh dibiarkan ya, yang tidak boleh dibiarkan itu awalnya natura tak boleh dibiarkan dihapus ya, supaya konsisten ya. Nah, materi pajak penghasilan, pengenaan pajak atas natura dan atau kenikmatan ya. Natura dan atau kenikmatan secara umum bagi penerima atau karyawan dikecualikan sebagai objek pajak PPH non taxable kecuali natura dan atau kenikmatan diberikan oleh buka WP yang dikenakan final atau menggunakan dim profit ya. Jadi dulu
namanya natura itu bukan penghasilan, ya. Kecuali kita kerja di perusahaan yang sudah final, nah, itu mungkin dikenakan pajak. Pemberi kerja tidak dapat dibiarkan, ya. Artinya bagi pemberi kerja kita nggak bisa membiarkan natura tersebut, ya. Kecuali natura atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian atau ibadah bentuk natura di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, kecuali nih kalau kita perusahaan sawit, ya, KTI, kita ada lahan di lokasi, kita minta penetapan daerah tertentu, itu baru bisa jadi biaya. Nah, kalau tidak, ya tidak bisa. Nah, bagaimana pengaturan di Undang-Undang HPP? Natura dan atau kenikmatan secara umum bagi penerima atau karyawan merupakan objek pajak, kecuali makanan minuman bagi seluruh karyawan, itu bukan. Jadi kalau pun HPP berlaku, kalau memang perusahaan ada sediakan catering dan semua boleh makan, maka itu tidak masuk objek pajak. Natura kenikmatan dan tertentu masih berlaku, ya. Jadi kita misalnya kerja di perusahaan sawit, ya, kita dapat fasilitas natura berupa pengobatan, itu juga tidak jadi tidak menambah objek pasal 21 kita, ya. Nah, natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dan pelaksanaan pekerjaan. Misalkan kita operator alat berat, ya wajar kalau kita dikasih helm keselamatan, baju keselamatan. Nah, itu bukan objek pajak, kan apa? Sifatnya harus. Natura atau kenikmatan bersumber dari APBD atau dana desa, itu tidak perlu, kan sekarang dana desa itu besar, ya. Nah, kalau memang natura itu dana desa, maka bukan objek pajak juga. Nah, natura atau kenikmatan dengan tertentu dapat. Nah, ini yang nomor 5 itu kita tunggu PMK-nya, ya. Karena kalau enggak kan masa sih cuma dapat laptop itu dipotong pajak, nah seterusnya. Nah, mungkin ada threshold yang akan dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan. Nah, bagi pemberi kerja dapat dibiarkan, ya. Pengatur lebih lanjut mengenai pengecualian natura atau kenikmatan dari objek pajak dan mana diatur dengan PP. PP itu peraturan pemerintah. Nanti kita tunggu PP. Ya, kalau sekarang berarti akan dikatakan oleh Presiden Jokowi, kalau nanti, ya. Nah, karena berlaku tahun depan, saya yakin mungkin di Desember sudah akan keluar, ya. Pajak atas natura atau kenikmatan. Pemberian natura dan atau kenikmatan. Jadi natura itu lebih ke barang, kalau kenikmatan itu ke non barang, ya. Kenikmatan itu seperti antar jemput atau kenikmatan, ya. Kepada pegawai dapat dibiarkan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Jadi fair, ya. Kalau tidak memiliki flexibility. Nah, kalau bagi pemberi kerja itu biaya, maka bagi pegawai itu pendapatan, ya. Oke, ini sudah kita bahas. Kita skip aja. Penyesuaian ketentuan penyesuaian. Nah, kemudian ada juga penyesuaian ketentuan penyusutan. Dulu itu kan rigid, ya. Memperhatikan perkembangan saat ini, banyak wajib pajak yang memiliki bangunan permanen dan juga yang harta tak berwujud yang masa manfaatnya lebih 20 tahun. Contohnya hak konsesi jalan tol. Oleh karena itu perlu penjelasan masa pembangunan penyusutan bangunan yang punya masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya. Mengapa? Karena kalau dia jalan tol, ya kalau cuma dipaksa 20 tahun itu saya masih rugi. Padahal saya itu boleh 50 tahun. Sehingga bisa aja LCF saya hilang. Nah, kalau kita disesuaikanlah dengan keadaan sebenarnya. Kalau konsesinya 60 tahun, bolehlah 60 tahun misalnya, ya. Nah, penjelasan masa pembayaran biaya amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya. Substansi pengaturan di undang-undang lama, masa manfaat untuk bangunan permanen itu 20 tahun. Ya, kita udah tulis, ya. Bangunan paling lama 20 tahun, kalau tak permanen 10 tahun. Masa manfaat untuk harta tak berwujud itu kelompok 4 paling lama 20 tahun. Nah, di Undang PP itu memberikan pilihan bagi WP dapat membayarkan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan pajak. Jadi kalau kita memang pakai 30 tahun, ya boleh 30 tahun, pajak ikut, ya. Nah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal terdapat pasal 11 ayat 6A. Nah, pasal 11 kan Anda sudah tahu, berbicara tentang penyusutan, ya. Pasal 11 ayat 7 dan 11A dan ayat 1A diubah. Pasal 11 ayat 11 dihapus. Penambahan objek pajak PPh pasal 2. Ketentuan existing belum mengatur perlakuan PPh atas pengalihan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek diperdagangkan di pasar uang secara tegas, serta perbedaan pemotongan yang pajak lebih tinggi dibandingkan instrumen pasar modal, obligasi dan SUN atau SBSN. Menimbulkan keengganan pasar modal.
pelaku pasar khususnya non-bank untuk melakukan transaksi atau instrumen pasar uang di pasar sekunder. Oleh karena itu, Undang-Undang HPP mengatur penghasilan tersebut dikenakan PPh final yang akan diatur tarif dan pengenaan pajaknya dalam PP dengan harapan dapat mendorong pendalaman sektor pasar uang. Substansi perubahan sebelumnya belum diatur, sekarang ditambahkan ya. Mengatur bahwa penghasilan berupa bunga atau diskonto soal harga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang dikenakan PP pasal 42 huruf A yang diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah. Pasal terdapat nanti akan pasal 42 huruf A itu ada penambahan klausul ini ya. Kemudian tarif PPh orang pribadi. Perubahan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. Nah, sekarang cuma ada 5 lapisan, 4 lapisan, ke depan ada 5 ya. Yang pertama, lapisan pertama digeser. Awalnya 0 sampai 50 juta, 5%, sekarang 60 juta. Berarti kita sebagai WPOP, kita menerima keuntungannya karena ditambah 10 juta untuk 5% ya. Yang bracket kedua harusnya 50 sampai 2,5, 5% digeser menjadi 60 sampai 2,5. Bracket ketiga 2,5 sampai 500, jadi 250 sampai 500 ini nggak berubah ya. Jadi yang keempat dia 130%, sekarang hanya sampai 5 miliar, di atas 5 miliar ditambah satu tarif 35%. Jadi kalau yang gajinya tidak melebihi 5 miliar ya nggak usah khawatir ya. Nah. Oke, kemudian ada juga pasal 7 ayat 1 ya, pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan ayat 1 dan ayat 3 pasal 7 diubah. Di antara ayat 21 dan ayat 3 itu disebutkan satu ayat, yaitu pasal ayat 2A serta penjelasan ayat 21 pasal 7 diubah sebagai tercantum dalam pasal demi pasal. Pasal 7 ayat 3 diubah ya. Penyesuaian besarannya A, penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 dan besarnya peda bruto dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada A ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, pasal 7 ayat 3 Undang KUP lama. Ya, penyesuaian penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR. Ya, nah, oke. Intinya perbedaannya adalah dulu itu UPPP 3 itu nggak ada dapat PTKP, sekarang udah dapat ya. Nah, ini ilustrasinya saja ya yang tadi ya, Anda tinggal ikuti dari nanti ya. Kalau pakai HPP berapa, pakai PPh berapa ya. Kalau 5 juta ya, maka sama aja. Kalau 9 juta, udah mulai berubah nih. PPh 34, HPP lebih untung. Kalau 10 juta, intinya HPP itu untuk WP yang penghasilannya bukan sampai tinggi-tinggi amat itu akan lebih menguntungkan. Anda lihat aja. Pas 9 jadi 39, hemat 1 juta ya. Nah, perubahan tarif ini tidak menambah beban PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar setahun. Masyarakat berpenghasilan sampai 45 juta perubahan tidak dikenakan PPh sama sekali. Jadi kalau Anda memang di bawah PTKP dan cuma pegawai maka tidak ada ya. Data dari SPT 19 dari 11,5 juta WP melakukan SPT hanya 4,9 membayar pajak. Karena sisanya itu di bawah PTKP ya. Masyarakat dan pasien di atas 4,5 juta, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah. Nah, ini ya, mayoritas ya. Kemudian batas peda bruto tidak dikenakan pajak. Nah, ini benar-benar sangat bantu UMKM ya. Bagi PP23 nih ya. Dulu kita omset berapa bayar pajak, sekarang sampai 5 juta itu tidak kena pajak. Ya. Pasal 4 pasal 2 huruf E diubah, pasal 7 2A ditambahkan, pasal 7 ayat 3 diubah. Bagi orang pribadi pengusaha dan pegawai tertentu dengan peda bruto 1 juta tidak dikenakan pajak. Contohnya nih, Februari 1 juta belum bayar pajak, pajak 0 ya. Februari, kalau dulu kena semua tuh. Kalau dulu kena semua ya. Ya, kalau dulu sebelum kena semua, sekarang nggak kena. Apa yang kenanya? Kalau sudah 600. Nah, yang kena itu cuma yang 1 juta itu aja, kena 500.000. Kalau dulu nggak ada tuh, hajah semua. Sekarang tidak. Nah, itu lebih untung. Jadi kalau 500 juta bagi 360 hari ya 1 juta lah. Kalau Anda ada dagang di bawah 1 juta aman ya. Sudah tidak kena pajak sama sekali ya. Tahun depan ya.
Tarif bea badan ya awalnya dengan undang ciptaker itu menjadi 20%, ya. Sekarang dikembalikan lagi 22%. Jadi tahun depan tak jadi 20% ya, menjadi 22% ya. Sampai kapan? Sampai diubah. Nah. Oke, ini sudah kita abaikan saja. Nah, tapi ingat pasal 31 itu masih tetap diperlakukan ya. Tetap berlaku yang 0 sampai 4,8 miliar ke bawah kena 11% itu masih berlaku ya. Kalau rentannya 2 itu masih berlaku dan kita udah pelajari kemarin ya. PPN ya, pokok-pokok penting pengaturan ya. Objek dan fasilitas, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial mendapatkan fase pembebasan PPN. Kalau dulu tak terutang, sekarang jadi pembebasan. Nah, kalau cuma pembebasan, berarti kalau Anda sampai PTKP, Anda terbatas PKP, Anda tak wajib PKP dan buat faktur pajak 08 ya, itu bedanya. Kalau tak terutang, sama saya nggak usah PKP. Semua barang dan jasa adalah BKP kecuali. Nah, kalau dulu kan kita diatur di pasal 4A itu kan banyak sekali tuh. Kalau barang dan 4, jasa itu banyak. Sekarang enggak, barang dan jasa itu digabung. Yang bebas itu cuma ada 2, 4, 6, 8 item aja. Apa saja makanan dan minuman yang disediakan di hotel restoran sama ya, karena ini udah kena pajak daerah. 2, uang emas batangan. Nah, dulu tuh emas batangan semuanya bebas PPN. Tak perlu PPN. Sekarang kena ya, yang tak kena itu hanya untuk kepentingan devisa negara. Berarti kalau kita beli emas antam di April 2022 udah kena 10%, karena kita kan belinya untuk investasi, bukan untuk devisa negara. Jasa keagamaan tetap tak kena, kesenian hiburan tak kena karena udah kena pajak daerah, jasa PPN juga udah kena pajak daerah, tak kena. Jasa kesehatan pemerintah, jasa penyedia tempat parkir masih sama, jasa boga catering. Sisanya bagaimana Pak? Pendidikan kena, cuma dapat fasilitas pembebasan. Nah mungkin tidak semua pendidikan bebas. Misalkan kalau dia perkuliahannya SPP-nya 1 semester 20 juta, 60 juta mungkin tidak kena, sudah kena PPN karena dianggap dia bukan istilahnya tidak hanya untuk tertentu saja ya. Jadi wajar kalau dia dikenakan pajak lebih tinggi. Oke, kenaikan tarif 11% mulai 1 April 2022, 12% paling lambat 1 Januari 2025 ya. Nah, kemudian untuk kemudahan ada namanya tarif PPh final. Ya. Oke, struktur pasal ketentuan pasal PPN ya. Pengurangan objek dasar PPN ya. Nah, mengubah beberapa ketentuan pasal 4A dan pasal 16B Undang-Undang PPN. Kenaikan tarif, mengubah ketentuan pasal 7 Undang-Undang PPN. Kemudian ada kesederhanaan, mengubah ketentuan pasal 8A dan menyisipkan pasal baru yakni pasal 9A. Mengkaitkan pajak masukan, memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pasal 9. Kelima, pendelegasi wewenang menambah pasal baru yakni pasal 16G. Oke, jadi ini yang saya jelaskan tadi sudah ya, dibebaskan ya. Nah, barang kebutuhan pokok kebutuhan banyak, berarti beras, gabah ini dibebaskan ya. Ya, jadi dibebaskan ya, artinya Anda harus PKP itu kalau udah 4,8 M, tapi buka faktur pajak 08. Jasa medis yang dibebaskan ini, nah, dokter itu semua dibebaskan ya, peran sosial ya. Nah, jasa keuangan ini semua dibebaskan nih, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan, jasa tenaga kerja ya. Tarif udah. Nah, tarif khusus untuk kemudahan dan penghutang PPN nanti ada nama tarif final ya, 1%, 2%, 3% ya. Ya satu PMK mungkin sekarang sudah ada kan seperti Tiki ya, itu kan bayar 1% saja, tapi namanya dulu tidak mengenal tarif final. Sekarang ke depan ada istilah tarif final ya. Oke, kenaikan PPN itu ya, mengapa? Karena masih di bawah rata-rata global, karena global itu 15,4%, ya. OECD 9%, BRICS itu 7%, ya. Kemudian ada kesederhanaan, ya. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung dan menentukan jumlah pajak dapat dilakukan yang menggunakan DPP pajak bukan harga jual pergantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan dan sekalian, PKP dapat menghitung dan menentukan jumlah pajak dengan cara menggunakan bahasa tertentu serta mekanisme yang disederhanakan bagi. Jadi gini, berarti PKP nanti diatur ya, PKP yang misalkan nggak sampai 2M itu bisa pakai cara final dan seterusnya. Oke, pengertian pajak masukan ya. Nah, ini hampir sama sih ya. Ini hampir sama. Kita abaikan saja.
Pengusaha kena pajak dan ketentuan mempunyai pada usaha satu tahun buku tidak memiliki tertentu, melakukan kegiatan usaha tertentu, melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa pajak tertentu, dapat mengumpulkan PPN yang terutang dengan besar tertentu. Maksudnya itu seperti misalkan nih kalau 1M, udahlah Anda bayar aja 3% tiap bulan, selesai ya. Nah, contoh jasa pengiriman paket, sekarang kan juga 1% ya. Nah, cuma nanti ditegaskan ya. Apabila dalam ini pasal 95 ya, apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan A, dalam penyerahan terutang pajak dan pajak masukan berkenaan penyerahan dapat dikreditkan dan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan berkenaan penyerahan tidak dapat dikreditkan. Nah, maksudnya gini, kadang-kadang kita juga ada melakukan penyerahannya. Yang satu misalkan yang dapat dikreditkan kita jual Indomie bisa, tapi satunya kita jual buah-buahan yang dapat dikreditkan. Nah, itu kan jadi masalah tuh ya. Nah, dalam hal bagian penyerahan terutang pajak sebagai maksud huruf A dapat diketahui dan pasti di pembukuannya. Jumlah pajak masukan dapat dikreditkan itu bukan pajak masukan bukan penyerahan. Oke, kalau Anda jual Indomie, PPN Indomie boleh Anda kreditkan. Itu maksudnya ya. Atau sebelumnya itu apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan terutang pajak sepanjang bagian penyerahan yang terutang dapat ketentuan pas pembukuannya juga pajak masukan dapat dikreditkan ada pajak masukan bukan penyerahan yang terutang pajak ya. Oke ya. Ini kalau ini ada kata berkenaan dengan penyerahan. Nah, kalau ini yang terutang pajak itu beda diksi ya. Oke, pendelegasian wewenang ya. Menghapus pasal 8A, 8A ayat 2, pasal 9 ayat 4B, dan pasal 9 ayat 13. Mengatur pendelegasian wewenang ya. Oke, ketentuan lebih lanjut itu, ini banyak jatuh dalam PMK ya. Jadi nilai, kriteria berupa penyerahan, perhitungan data pengembangan pajak masukan, pengusaha pajak beresiko rendah, pendoban pekerja pajak masukan, penentuan satu usaha tertentu, pembayaran pajak masukan, pekerja pajak masukan, jumlah pajak tertentu, itu semua akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Terima kasih.